Sorry ya terlambat sekitar karena eh karena COVID ini tiba-tiba sampai ke kampung-kampung ya, sampai ke tempat kalian. Oke. Oke, pokok bahasan kita pagi hari ini antara lain pelaporan ya, pelaporan hasil pemeriksaan itu intinya adalah bikin LHP, kemudian bikin nota penghitungan, note hit, sama pengembalian buku catatan dokumen. Oke. Akan saya coba sampaikan teorinya dulu, tapi sekilas saja karena apa ya, ini mana ya? Karena ini pelajaran praktek sebenarnya. Oke. Udah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Ini kalian berarti nggak ikut acara Disnatalis juga ya? Saya enggak, Pak. Split video from PowerPoint, resize my video. Oke, kita kecilin ya. Split video from PowerPoint. Nah, ini ya PHP, LHP ya. Sorry, kebablasan tadi. Oke. Teorinya dulu ya, teorinya dulu. Intinya LHP itu wajib, jadi harus ada ya. Ini dasar hukumnya, Undang-Undang KUP tentang pemeriksaan, kemudian di PMK 17. Kalau Undang-Undang Nomor 11 tentang pengampunan pajak ini cuma referensi tambahannya. Kemudian Perdirjen 23. Sorry ya, barusan saya buka WA ternyata kabar duka ya. Jadi COVID ini memang luar biasa ini. Oke, gini, secara umum LHP terdiri dari 3 bagian, awal, isi, dan akhir ya, seperti biasalah. Kemudian ada 10 format LHP sebenarnya, ya. Nah, ini sesuai dengan kegunaannya gitu ya, karena memang peruntukannya itu macam-macam. Tapi sebenarnya secara umum itu kenapa kok bisa banyak seperti ini ya? Karena memang apa ya? Peruntukannya itu berbeda-beda. Gitu ya, peruntukannya berbeda. Misal contohnya yang paling gampang adalah LHP untuk SKP, KB, SKP biasa ya, nerbitin SKP sama LHP untuk tujuan lain. Nah, jadi memang karena itu, penyebabnya itu karena itu. Memang beda-beda. Seperti LHP untuk tujuan lain, nah itu berarti biasanya di sana tidak ada
semacam perhitungan, format perhitungan kayak gitu nggak ada, gitu ya. Ini nggak perlu dihafal, itu nggak perlu dihafal karena dalam prakteknya paling pemeriksa pajak itu pakai itu tidak lebih secara umum ya, tidak lebih dari 2 jenis. Secara umum ini secara umum. Nah, jenis-jenis yang lain itu dipakai hanya dalam case-case tertentu yang memang spesifik. Ya, contoh yang spesifik itu misalkan ada MAP, Mutual Agreement and Procedure, ya. MAP itu terjadi ketika kalian sudah dapat pajak internasional belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang tahu MAP nggak? Mutual Agreement Procedure, Pak. Kapan itu terjadi? Kalau nggak salah ini, Pak, kalau misal ada sengketa antara beberapa negara, itu ada 2 jalur. Yang pertama bisa lewat pengadilan, ada juga yang lewat kayak MAP itu, Pak. Oke. Nah, betul ya. Jadi MAP ini prosedur, Mutual Procedure and Mutual Agreement and Procedure ya. Jadi permintaan otoritas pajak lain gitu ya atas sengketa suatu kasus gitu ya. Nah, biasanya nanti ujung-ujungnya adalah pemeriksaan. Nah, otomatis pemeriksaannya itu ini seperti pemeriksaan tujuan lain. Tujuannya spesifik tergantung case yang diminta apa. Ya. Atau pemeriksaan yang juga spesifik dan berbeda itu pemeriksaan APA. Ada yang tahu APA? Advance Pricing Agreement, Pak. Oke, kapan ada Advance Pricing Agreement? Kalau mau ini, Pak, mau nentuin harga transfer Antara negara Indonesia dengan negara lain, Pak. Oke, definisi yang pertama tadi betul, kemudian penjelasan yang kedua perlu sedikit dimodifikasi. Jadi APA itu lebih dengan wajib pajak ya. Nah, kalau MAP memang itu antar otoritas pajak ya. MAP itu antar otoritas pajak, misalkan DJP dengan otoritas pajak, misalkan IRS, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan APA itu wajib pajak dengan Dijen Pajak, gitu ya. Jadi APA itu Advance Pricing Agreement. Advance ya, Advance itu DP ya. Ya kan Advance Payment kan DP. Jadi pricing itu penetapan harga itu ditentukan di depan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya supaya antara Fiskus, otoritas pajak, dispute tidak lagi salah paham terus, gitu ya. Salah paham terus. Kan selama ini kan salah paham terus ya kan. Menurut wajib pajak harga transfernya sudah wajar. Menurut petugas pajak masih rendah itu masih harga hubungan istimewa. Nah, ini kan ketemu di pengadilan terus kan. Nah, supaya nggak berlarut ya sudah dibikin APA, ditetapkan di depan. Oke, tahun depan setiap harga transfer ke transaksi afiliasi itu treatmentnya kayak gini ya gitu. Kalau harga di luar itu misalkan apa? Harga di luar misalkan harga di website ya. Biasanya website yang sudah terkenal ada quotation harganya seperti MBOB ya, MBOB Malaysia itu harga CPO ya. Nah, kalau misalkan hubungan afiliasi aku ngambil harga dari situ besarnya tambahin margin 10%. Misalkan seperti itu. Nah, angka 10% ini didapat dari mana? Didapat dari pemeriksaan. Gitu. Nah, pemeriksaan ini otomatis berbeda dengan pemeriksaan yang mungkin kemarin kita bahas. Ya, pemeriksaannya itu enggak ada koreksi fiskal, kayak gitu enggak ada. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa adalah analisis VAR ya. Jadi kita melakukan analisis VAR. VAR itu function, aset, dan risk. Jadi fungsinya wajib pajak ini apa? Fungsi itu maksudnya fungsi produksinya ya. Apakah dia punya pabrik apa enggak? Apakah dia hanya
bagian pemasaran apa tidak, dibandingkan dengan grupnya, itu function. Kemudian asetnya apa saja yang dimiliki di Indonesia, gitu ya. Apakah benar-benar fully manufaktur, gitu ya, manufaktur full gitu ya, ataukah hanya kontrak manufaktur? Kontrak manufaktur itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu nggak kontrak manufaktur bahasa Indonesianya apa? Bentar, saya lupa. Maklon, pernah dengar maklon? Nah, kontrak manufaktur tuh maklon, jasa maklon. Atau hanya marketing. Nah, itu namanya asetnya kan macam-macam tuh, beda-beda. Kalau kontrak manufaktur, jasa maklon, nah berarti biasanya dia tidak punya fungsi, nggak punya fungsi apa tuh kalau kontrak manufaktur? Research and development-nya nggak ada Pak dia. R&D nggak ada. Terus kadang-kadang fungsi apa ya, fungsi distribusi nggak perlu juga. Fungsi pemasaran hanya terbatas, nggak agresif, gitu ya. Nah, jadi pemeriksaannya lebih ke situ. Risknya ngapain? Nah, dia terbebani resiko apa saja nih perusahaan ini dalam grupnya. Risiko kalau misalkan gagal nyari customer, siapa yang menanggung? Gitu. Risiko kalau terjadi misalkan barangnya rusak, yang menanggung siapa di grup ini? Apakah perusahaan yang kita periksa atau enggak? Nah, itu harus didefinisikan. Nah, otomatis LHP-nya berbeda dengan LHP yang sedang kalian bikin kemarin PT Cemilan ya. Nah, kemudian ini norma dasarnya, ya, prinsip dasar. Ya sampai sekarang masih harus dijilid ya. Jadi belum full digital. Maksudnya belum full digital itu pegawai kita, khususnya kepala kantor ya, kepala kantor dan yang lain-lainnya, itu ketika mereview LHP itu masih minta bentuknya dijilid. Nah, seperti itu. Makanya harus dijilid rapi. Siapa yang jilid ini seksi pemeriksaan dengan menggunakan plastik tidak berwarna ya, sampai spesifik kayak gini. Untuk sampul dan kertas buffalo warna merah untuk bagian belakang. Ya, ini sampai serinci ini. Kenapa dibikin sampai serinci ini? Karena LHP ini nanti akan masuk ke ruang arsip. Ya. Nah, ketika masuk ke ruang arsip, itu kan di sana ada banyak sekali ini ya dokumen-dokumen perpajakan ya. Nah, ini supaya tidak bingung. Makanya sampai disebut kertas buffalo warna merah. Terus terang saya baru tahu nih, terus terang. Saya biasanya kalau LHP kayak gini langsung saya kirim ke ini ya, fotokopian kantor gitu ya. Tolong ini dijilid sebanyak 4 gitu. Saya nggak sampai instruksinya seperti ini. Saya terus terang baru tahu. Ternyata ada di pernya. Sorry, itu kedua ya. Yang satu LHP disusun dengan bahasa Indonesia oke. Ukuran kertasnya A4. A4. Fontnya Arial. Nah, makanya ini cukup membosankan. Gitu ya. Ini cukup membosankan. Karena kita ngelihat Arial mulu. Tapi masih ini lumayan karena dulu mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu itu harus Times New Roman ya. Times New Roman dulu ya. Terus kemudian Kementerian Keuangan mengubah font resminya dari Times New Roman menjadi Arial. Sekarang Arial semua. Makanya lama-lama juga bosan juga kalau lihat Arial. Kemudian bagian isi laporan diberi page number ya. Oke, harus ada executive summary. Ini baru muncul sekitar tahun 2012 kalau nggak salah, executive summary ini ya. Karena apa? Karena kepala kantor makin sibuk, intinya itu. Makanya harus ada executive summary, ringkasan intinya. Kemudian dilengkapi dengan lembar pengawasan. Oke, ini masalah. Oke, alurnya gini penyusunan LHP dari KKP kemudian nanti konsep LHP. Nah, konsep LHP ini nanti outputnya adalah SPHP ditandatangani oleh kepala kantor. Ya, ditandatangani oleh kepala kantor. Oke, saya pindah dulu. Ya.
Nah, kemudian nanti setelah SPAP kita melakukan pembahasan, maka outputnya adalah risalah pembahasan dan berita acara pembahasan akhir. Nah, setelah ini selesai, nah kita bikin LHP yang bukan lagi konsep, tapi sudah final. Nah, ini harus disertai dengan nota perhitungan yang akan kita bahas. LHP dengan SKP, bridging ya, bridging. Kenapa? Karena LHP itu sangat tebal sekali. Sedangkan SKP itu hanya mungkin sekitar 2 halaman ya, lembar utama sama lampiran. Kemudian tanda tangan LHP, jadi semuanya harus tanda tangan, ya, khusus yang memang punya kewenangan, ya. Jadi pernah ada kasus ya, LHP itu ditandatangani oleh bukan orang yang berwenang, meskipun dia orang yang membuat, gitu. Jadi ibaratnya kayak saya gitu ya. Saya sudah pindah ke stan gitu ya. Nah, masih ada kerjaan saya yang kemarin, masih ada. Kemudian atas LHP itu saya tanda tangan. Nah, ternyata kasus seperti ini gitu ya, saya ikut tanda tangan di LHP saya. Meskipun saya yang bikin gitu ya, tapi saya sebenarnya posisinya sudah berubah menjadi pegawai stan gitu ya. Itu ternyata menjadikan kasus ini kalah gitu ya, di pengadilan tuh kalah. Jadi kalah. Jadi kalah secara formal, langsung wajib pajaknya langsung menang. Ya, langsung menang. Seperti itu. Gitu ya. Jadi makanya ini perlu diperhatikan. Jadi kemudian case-nya nggak hanya itu ya. Jadi waktu itu pemeriksa pajaknya tuh dimutasi, pindah kantor. Ya, kantornya kebetulan pindahnya nggak jauh gitu ya. Masih di lingkungan Kanwil khusus. Nah, itu kan PMA 1, 2, 3, 4, 5 itu kan ada di Kalibata semua ya. Itu kan satu komplek ya. Jadi pindah antar kantor masih di satu komplek itu, makanya masih sering ketemu tuh. Akhirnya LHP-nya ya sudah sekalian tanda tangan ya kan. Nah, ternyata begitu ditandatangani masuk ke pengadilan pajak kalah. Gitu ya. Karena gini, jadi sebenarnya yang tahu pegawai tersebut itu dimutasi itu internal gitu ya. Nah, konsultan pajaknya punya agen ya, punya agen di KPP tersebut, dan agen tersebut ngomong ke konsultan pajak bahwa petugas pajak ini sudah dipindah gitu. Nah, akhirnya ketahuan. Makanya hati-hati, harus ditandatangani oleh orang yang memang berhak dan orang yang memang dalam tim tersebut. Nah, gitu. Nah, ini ya banyak sekali yang tadi saya sampaikan. Ada 10 jenis. Jadi ini ada yang pertama adalah LHP untuk pemeriksaan restitusi PPN. Nah, dulu sebenarnya LHP ini sama semua. Cuma pada akhirnya dipisahkan. Kenapa? Karena ada beberapa LHP yang butuh cepat selesainya. Ya, contohnya misalkan LHP untuk data konkret. Ini ya, data konkret ini. Sama untuk restitusi, ini kan butuh cepat. Kenapa kok restitusi saya sebut butuh cepat? Karena biasanya gini, pemeriksa pajak itu menyelesaikan permohonan restitusi itu biasanya rata-rata itu paling cepat 6 bulan sebelum jatuh tempo, ya, rata-rata. 6 bulan sebelum jatuh tempo. Ya seperti kalian lah. Kalian kan kalau dapat tugas kan last minute ya. Ya kan? Nah, jadi itu ke kantor tuh kebawa gitu ya. Itu kadang-kadang 1 bulan sebelum jatuh tempo baru dikerjain gitu ya. Dikerjain akhirnya nginep di kantor, itu biasa. Sehingga mereka ngusulin gimana kalau LHP-nya dibikin simpel lah gitu kan. Simpelnya dalam aspek apa? Aspek penyajian saja. Aspek penyajian. Gitu. Kemudian, nah ini 1, 2 ini pembeda bahwa antara WP badan dengan WPOP itu beda. Gitu. Ya otomatis beda karena SPT-nya beda ya, otomatis beda. Kemudian untuk data konkret ya, nah ini dipisahkan antara data konkret harta bersih dengan selain harta bersih.
dibedakan. Ya, kenapa kok dibedakan ya? Supaya reviewer gitu ya, kepala kantor itu lebih mudah. Karena gini, sebelumnya pemeriksaan data konkret itu kan pakai template LHP biasa yang seperti kalian bikin. Nah, padahal yang diuji itu kan cuma satu pengujian doang ya. Data konkret itu kan sebenarnya hasil klarifikasi atau data pihak ketiga. Gitu kan. Jadi kalau disajikan dengan LHP full itu useless. Akhirnya dibikin seperti ini. Udah lebih simpel aja lah. Khusus untuk posnya saja. Nah, seperti itu. Pos yang diperiksa. Jadi nggak perlu pos-pos yang lain nggak perlu muncul. Intinya seperti itu. Makanya simple ini. Data bersih dan selain data harta bersih ini cuma masalah komponen saja ya, komponen dalam SPT saja. Oke. Kemudian untuk WP badan dan OP, oke, ini dipisahkan karena bentuk SPT-nya juga beda. Oke, nggak masalah. Kemudian yang ke-7 dan 8 ini LHP untuk WP dengan omset tertentu. Ini WP UMKM ya. Ya. Ini ya simple juga karena apa? Ya karena memang tidak perlu ribet, ya kan? Nggak perlu ribet untuk meriksa mereka. Kemudian 9, 10 ini yang kalian bikin. Ya. Ya, kemarin juga saya minta bikin yang OP juga, ternyata yang saya kirim sudah ada jawabannya ya. Saya nggak tahu. Salah kirim ya sudahlah. Itu kalian lihat ya. Kalian pelajari saja. Oke. Oke, kalau bagian awal, oke. Ini nanti saya ingin memperlihatkan ke kalian saja. Oke, apa ya? Nah, kemarin saya baru dapat LHP ya. Tapi tolong ya, ini masih bukan masih ya. Oke. Tolong nama WP-nya jangan kalian hafalin ya. Nah, udah tetap kelihatannya. Bisa nggak dicoret-coret? Oh, bisa. Bentar, nyoret-nyoretnya pakai apa nih? Nggak kelihatannya. Udahlah, pokoknya jangan kalian hafalin ya. Oke. Saya ingin menunjukkan ini loh. Nah, ini executive summary itu seperti ini. Ya. Kelihatan jelas nggak? Gede apa cukup gede apa masih kurang? Nah. Ya. Terlihat? Terlihat ya, oke. Oke, ini ya. Jadi executive summary itu berisi tentang pokok-pokok koreksi, ya. Ya, jadi ya intinya sebenarnya sih apa ya? Formatnya format SPT yang diambil secara parsial gitu ya. Makanya ini kita lihat nih. Ini kan sebenarnya format SPT kan. Ya, penghasilan neto, kompensasi rugi, PK ya, gitu ya. Nah, kemudian di sini hasil pemeriksaannya, ini SPT-nya menurut wajib pajak, ini pemeriksaan. Nah, di sini WP-nya setujunya berapa? Nah, WP-nya setujunya berapa? Nah, dalam hal ini contohnya PT di penghasilan neto fiskal itu kan 3,7 juta ya. Ini US dollar ya, dalam US dollar. Berarti netonya 40 miliar. Menurut pemeriksaan harusnya 90 miliar atau 100 miliar lah. Nah, WP-nya setujunya ya di SPT-nya.
Nah, seperti itu. Ini terlihat seperti itu. Intinya ini WP sama sekali nggak setuju lah. Ya. Nah, di sini juga sudah mulai dihitung PPh kurang bayarnya ya. Ya. Ini SKP-nya nilainya segini nih. Nah, ya sekitar berapa ini? 20 M ya. Ya nggak? Sekitar 20 M. Oke. Nggak ke bawah. Ini berarti koreksinya SKP-nya sebesar 20 M, kemudian ditambah apa lagi ya? Tidak ada temuan ya, 0 semua. 21 final nggak ada, 22 nggak ada, 23 nggak ada juga. Nah, ini nih mulai lagi muncul nih 26 ya. 26 ini kayaknya dalam rupiah nih ya, dalam rupiah karena yang boleh dolar itu kan cuma PPh badan ya kan. Makanya yang PPh badan tadi dolar, selain itu rupiah semua. Ini ada koreksi SKP sebesar 20 M. Jadi total sekitar 40 M. Oke. Empat ayat 2 ada nggak nih? Nggak ada. Oke. PPN-nya, oh kemarin PPN nggak ada. PPN-nya nggak diperiksa. PPN-nya lokasi ya. Oke, kemudian ini apa? 5 besar koreksi. Nah, koreksinya tadi itu. Ya. Nah, ini namanya summary, executive summary. Ini belum ditandatangani ya. Oke, kemudian ini lembar pengawasan. Ya, lembar pengawasan. Ya. Nah, yang paling penting adalah di sini nih. Ya. Yang paling penting tuh SP2-nya kapan ditandatangani? Kapan diterbitkan? Nah, karena dari sinilah sebenarnya jangka waktu pemeriksaan tuh dinilai. Kok dinilai sih? Dihitung gitu ya. Nah, nanti kepala kantor akan melihat ini, oh ini sudah melewati jangka waktu atau belum sih gitu ya. Nah, kalau yang lain ini kalian isi nggak apa-apa. Sebaiknya sih diisi ya. Sebaiknya diisi. Jangan ngikutin senior kalian. Ya, ini bikinan senior kalian, nggak diisi. Ya. Surat tugas terakhir. Oke. Kemudian apalagi? Nah, ini surat permintaan ini harus untuk keadilan penting. Pentingnya untuk apa? Nah ini ada peringatan 1 nih, ya, menunjukkan bahwa WP-nya tidak begitu kooperatif. Ini wajib pajak, ini perusahaan ini ya, perusahaan pengalengan ikan, ya ikan tuna. Enak, ininya enak. Saya sudah merasakan, Melihat langsung soalnya. Oke, nah ini daftar isinya, ya, daftar isinya. Nah, ini pernyataan pemeriksa, ini template gitu ya. Kemudian penugasan pemeriksaan ini SP2-nya, identitas WP-nya, kemudian pemenuhan kewajiban perpajakannya nanti kita lihat ya, Nah, ini sebaiknya diisi semua. Gunanya untuk apa? Untuk melihat kesatuan ya, kesatuan apa? Penjilitannya. Jadi kalau ini tidak diisi, ya itu nanti kalau ada yang hilang kayak gitu, kita disalahkan. Apalagi sekarang banyak kasus LHP hilang. Contohnya kemarin saya Sabtu Minggu itu nyari LHP, tahu enggak? Jadi LHP saya itu diperiksa sama BPK. Yang kemarin pengembangan kasus Pak EPA itu ya, Bapak EPA itu seluruh pemeriksaan di zaman Bapak EPA itu diperiksa semua. Nah, yang diperiksa KPK itu kan sekitar 20-an. Nah, sisanya diperiksa BPK. Jadi nggak kena KPK, kenanya BPK gitu ya. Makanya kemarin Sabtu Minggu itu saya sibuk nyari karena apa? LHP-nya itu hilang semua, coba. LHP-nya itu hilang semua yang ada di Dijen Pajak. Makanya saya sampai ngapain sih ngerepot-repotin saya gitu.
LHP-nya nggak ada mas, gitu di kantor nggak ada. Nah itu kasus yang seperti ini bisa jadi akan menimpa kita semua ya. Nah ini ya tadi pernyataan pemeriksa. Nah ini pernyataan ini sangat penting ya. Ini harus ada ini. Karena ini mengkualifikasi kewenangan kita. Gitu ya, kewenangan kita. Jadi di sini juga disebutkan yang pertama ini kewenangan ya, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian bahwa pemeriksaan ini dilakukan secara objektif dan profesional dengan suatu standar pemeriksaan. Ini poin-poin pentingnya ya. Kemudian juga nih, kata-kata ini loh, ini. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan administrasi, terdapat data baru yang belum terungkap, maka akan ditindaklanjuti. Nah, ini membuka apa? Membuka kewenangan untuk pemeriksaan ulang. Gitu. Ya. Jadi ini belum final, intinya seperti itu. LHP ini belum final. Gitu. Nanti kalau ketemu lagi bisa pemeriksaan ulang. Recall. Gitu ya. Nah ini SP2 ya, ketua kelompok, anggota timnya, kemudian ini perubahannya ya, ada perubahan gitu ya. Sering kayak gini terjadi sering. Nah ini setelah 1 tahun ya, hampir 1 tahun ini diubah gitu ya. Berubah semua ya. Oke, ini yang berubah saya ya, saya sama supervisornya. Oke, nah ini kriteria pemeriksaan. Nah, kriteria pemeriksaan ini menunjukkan ini pemeriksaan pemeriksaan khusus lapangan ya. Pemeriksaan khusus lapangan. Nah, ini contoh yang buruk ya. Ini perpanjangan pemeriksaannya tidak ada di sini. Ini buruk. Ya, karena ini sudah melewati 6 bulan. Ini melewati 6 bulan. Ini 2 tahun. Kalau nggak salah 2 tahun ini. 2 tahun sepertinya. Dan tidak pernah dibikin. Gitu ya. Kemudian, nah ini identitas wajib pajaknya tuh sampai sejauh ini ya. Jadi yang pertama ini nama WP-nya, alamatnya, gitu ya. Pakai USD di sini ya, accrual, gitu ya. Kemudian, nah, kemudian di sini pohon kepemilikan ini penting, ya. Ya, penting untuk apa? Oh, untuk menyatakan kalau misalkan ya kita ingin melakukan pemeriksaan transfer pricing, gitu ya. Nah, ini hubungannya, ini wajib pajaknya itu ada di sini. Pemegang sahamnya itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, ternyata dalam perkembangannya WP ini itu melakukan transaksi dengan ini. Ya. Nah, kemudian PT Toju ini itu kemudian lagi ke USA. Nah, kemarin temuan terbesarnya tuh di sini. Nah, ternyata secara faktur ya, faktur itu invoice ya, invoice itu ke sini, tapi barang ya, barang itu langsung ke USA. Nah, Pak. Jadi barangnya langsung masuk ke kapal gitu ya, langsung masuk ke kapal dan langsung dikirim ke USA. Gitu. Nah, kemarin kita dapat data hasil IOE, contohnya ya paling gampang ya. Itu tuh di sini dijual 10. Nah, kemudian di sini dijual lagi menjadi nilainya 20. Nah, kita dapat dari USA angka 20 ini gitu ya. Sehingga ini transfer pricing ya, TP. Jadi seperti itu situasinya ya. Kemudian apalagi nih yang perlu saya sampaikan nih. Nah, ini kita harus jelasin juga proses bisnisnya. Nah, makanya kalian ada pelajaran tentang proses bisnis kan? ALK dan proses bisnis ya kalau nggak salah ya. Ya, Siti ya. 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 Nah, karena di sini kalian nanti harus menguraikan ini proses bisnisnya gimana sih? Nah, ini contohnya seperti ini. ATI perusahaan di berdomisili Indonesia bergerak di bidang produksi tuna, kalengan. Makanan yang populer di mana aja. Nah, gitu. Ini contoh produknya kayak gini. Nah, ini kalau yang aslinya ini berwarna ya. Berwarna ini karena
di scan, jadinya nggak berwarna. Nah, alur produksinya seperti, alur kegiatan usahanya seperti apa? Nah, ini. Ada sales, marketing gitu ya. Ini nggak begitu bagus sih. Kemudian prosedur penjualannya seperti apa gitu ya, membuat 3 lembar invoice. Nah, masing-masing untuk pembeli dikirim ke bagian arsip juga, seperti itu ya. Ini selengkap mungkin, selengkap mungkin. Dapatnya dari mana? Bisa dari annual report wajib pajak dan bisa wawancara. Nah, kalau waktu itu saya wawancara ya, wawancara. Karena informasi yang kayak gini nih nggak ada di annual report nih, nggak ada. Ya kayak 3 lembar invoice kayak gitu nggak ada. Gitu ya. Kemudian proses dan kapasitas produksi. Nah, ini ikan tuna biasanya ditangkap di lokasi pengolahannya sehingga pengendalian kualitas yang buruk dapat menyebabkan busuk. Nah, ini resiko, berarti ada resiko. Maka harus dengan teknologi gitu ya. Pembersihan perut dengan tangan. Nah, ini berarti masih pakai manual gitu ya. Ada proses pre-cooking ya selama 45 menit ya. Jadi ada kompor raksasa di sana selama 3 jam. Ya. Macam-macam. Nah, kita bisa gambarin ini gimana? Dari hasil observasi. Ya, kita datang ke sono ngeliat, oh kayak gini bentuknya, oh mesinnya itu dari sini gitu ya. Setelah di pre-cooking diapain kayak gitu ya. Itu kita ngeliat langsung gitu ya. Nah, kalau kita nggak ngeliat langsung nggak bakalan bisa cerita kayak gini. Kita nggak mungkin dapat kata-kata aroma tengik kayak gini ya. Nggak mungkin dapat kata-kata seperti ini. Nah, ini pentingnya kita datang ke tempat, ke site itu seperti ini. Kalau kita nggak datang ke sana, nggak bakal dapat cerita yang seperti ini. Nih. Kemudian ini, WP mengutamakan penjualan ke grup karena tempo pembayaran lebih cepat. Nah, ini dari mana? Di APK. Ya, wawancara ini. Gitu. Dengan direkturnya, dengan bagian accounting-nya, gitu ya. Gitu. Kalau dari annual report doang atau internet nggak bakalan dapat. Nah, ini udah menunjukkan ini, oh berarti wajib pajak ini kecenderungannya adalah transfer pricing ini, ya, kecenderungannya. Kemudian kita lihat, oke, nah ini summary ini pihak-pihak yang bertransaksi dengan dia, 10 besar customer. Nah, ternyata paling tinggi adalah yang nomor 1. Nomor 1, ya betul ya, yang paling tinggi nomor 1. Oke, PT ini ya, IC ya. IC. Yang tadi adalah pihak terafiliasi. Itu 2, 3, 4. Triliun ini ya, triliun ya. 1,2 T sendiri ya. 1,2 kan dari total 1,4. Nah, yang lain-lain ini sebenarnya cuma inilah. Ini ada Hero Supermarket. Makanya kalau kalian mau nyari ini ada di Hero. Ya, di Lotte Mart juga. Dan memang lebih enak dibanding yang produksi itu ya, yang banyak iklannya itu loh, banyak iklannya. Ini lebih enak memang. Makanya lebih laris di luar negeri. Ini mayoritas dijualnya ke USA. Ya. Suppliernya siapa? Suppliernya, nah ini perusahaan hampir semuanya perusahaan lokal dan perusahaan penangkap ikan ini, penangkap ikan. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita nih hasil analisis transaksi afiliasi. Nah, ternyata ini nih Itochu ya. Banyak sekali. Kan? Tuh. Kemudian setelah itu apa? Nih. Metodenya. Nah, gitu ya. Nah, ternyata nih contohnya nih ya, contohnya yang tadi saya sebutin tadi. Kenapa perlu analisis VAR? Ya, VAR. VAR itu singkatan dari function, aset, dan risk. Ya. Gunanya untuk apa? Function dan aset ini itu untuk menentukan ini loh. Ini loh. Nah, menurut wajib pajak saya itu limited risk manufaktur. Artinya apa? Artinya apa? Artinya ini Pak, mungkin limited risk manufacturer itu dia menjalankan fungsi manufaktur tapi
risikonya itu terbatas gitu Pak. Dia risikonya itu tidak sebesar fully fledged. Nah, Mungkin itu ya, betul. Iya. Jadi intinya dia tidak terbebani keseluruhan resiko. Nah, jadi kalau misalkan ini perusahaan WP-nya, ya, nah ini kan afiliasinya ya, afiliasinya juga di sini. Nah, mungkin di sini dia untuk resiko itu cuma nanggung 70%. Nah, bisa jadi risiko marketingnya ditanggung oleh A, ya. Kemudian resiko distribusinya ditanggung oleh B. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, limited risk manufaktur. Nah, menurut pemeriksa pajak enggak, dia tuh fully flat, 100% dia. Gitu. Kenapa? Kenapa kok pemeriksa pajak pinginnya fully flat? Kok pinginnya ya? Ya realitasnya menurut saya pun fully flat. Kenapa? Gini, kalau menanggung resikonya tuh cuma 70%, impact-nya apa? Berarti total revenue cuma pun itu juga 60% gitu loh. Tapi kalau dia menanggung 100% resiko, berarti total revenue juga 100% sales. Nah, gitu. Makanya di sini menurut pemeriksa ini fully flat loh. Nah, buktinya apa? Nah, ini saya masih ingat waktu itu saya bagian R&D-nya ya, saya wawancarai waktu itu. Ya, saya wawancarai. Bagian marketingnya saya wawancarai juga gitu ya, saya wawancarai. Loh, bagian R&D-nya ada kok personilnya, kalau nggak salah sekitar 10 orang. Bagian marketingnya juga sekitar 15 orang. Loh, ada. Jadi ini apanya yang limited? Saya gituin. Nah, kita R&D-nya ini terlampau kecil, Pak, gitu. Kita sebenarnya tidak benar-benar R&D, mereka ngomong seperti itu. R&D kecil maupun besar itu tetap ada R&D-nya. Tinggal mau dikasih duit apa enggak, kan intinya itu sebenarnya, ya kan? Kalau dialokasikan uang lebih besar, R&D-nya akan membesar. Nah, ternyata wajib pajak ini sukanya R&D-nya ditransfer ke yang di Jepang. Seperti itu. Nah, tapi kan ini keputusan, bukan keputusan independen, ya kan? Makanya waktu itu saya tarik ini menjadi fully flat manufaktur. Nah, kemudian yang menarik yang berikutnya adalah metode nih, metode penentuan harga. Nah, di sini. Jadi transfer pricing kan bisa dari aspek pembelian, dari aspek penjualan, sama aspek transaksi yang lain. Nah, di sini wajib pajak pakai TMMN. Ada yang tahu singkatannya TMMN? Apa? Pak Brah? Transactional net margin method, Pak. Oke, transactional net margin method. Jadi metode pakai net margin ya. Oke, misalkan metodenya 10% gitu ya. Oke, aku pembeliannya itu misalkan pembelian dari afiliasi itu aku kasih margin 10%. Penjualannya pun juga gitu, aku kasih margin 10% gitu. Nah, menurut pemeriksa enggak semuanya. Oke, pembelian kamu pakai TMMN, oke. Nggak apa-apa, itu sulit. Tapi penjualan harus profit split dong, gitu. Kenapa kok profit split? Nah, karena pemeriksa kemarin bisa dapat info tuh. Jadi yang ke Itochu tadi ya, Itochu ya. Yang ke Amerika, ke USA. Nah, ini dapat nih, di sini angka nih 20 ya. Tadi yang sini 10. Nah, akhirnya pemeriksa kan oke, di sini Itochu ini kan cuma jualin doang ya, harusnya cuma 20% dong atas laba, yang di sini 80% atas total laba. Nah, gitu. Total laba dari mana? Dari yang angka 20 ini. Nah, makanya di-split profitnya. Jangan pakai TMMN karena sebenarnya profit split bisa kamu gitu loh. Intinya gitu. Pakai profit split. Gitu. Nah, kemudian ini TMMN ini dilakukan koreksi, ini maksudnya TMMN gitu ya. Tapi pembandingnya mungkin dievaluasi sama pemeriksa pajak. Gitu. Gitu ya. Nah, ini skema transaksinya kayak gini. Ya. Ini wajib pajaknya gitu ya. Ada third party, ada Itochu yang terafiliasi, dan ini third party juga. Ya, skemanya masih umum ini. Skemanya masih umum.
pengiriman voice gimana ya? Biar ada yang tahu nggak biar displaynya itu mengalir itu gimana ya? Duh, saya lupa. Oke. Ya intinya seperti inilah. Jadi ini pengiriman barang, alur barang dan alur dokumen. Intinya seperti itu. Jadi alur dokumennya itu gini, dari wajib pajak ke Itochu ke third party. Ini fakturnya ya, faktur, invoice. Tapi barangnya langsung ke third party. Gitu ya. Seperti itu. Boleh nggak menurut kalian kayak gini? Nah, ini unik. Kenapa? Karena kalau dengan perusahaan Jepang itu kadang-kadang kita sulit menjustifikasi terjadi transfer pricing. Transfer pricing itu ngapain sih? Motif utamanya itu apa? Untuk efisiensi, Motif Pak, utamanya. sebenarnya. Efisiensi, Pak. Wah, itu akademisi banget itu untuk efisiensi, Menggeser Pak. laba, Pak. Oke, menggeser laba ujung-ujungnya ngapain? Supaya apa? Supaya pajaknya kecil. Pajaknya kecil. Supaya pajak kecil. Ya kan? Tapi ini gesernya ke Jepang. Tax rate-nya Jepang sama Indonesia lebih gede mana? Lebih tinggi di Jepang, Pak, sebenarnya. Nah, itulah makanya kalau sama perusahaan Jepang. Nah, kadang gimana ya, transfer pricing itu beda gitu loh. Jadi ini menggeser ke Jepang yang tarif pajaknya itu lebih gede gitu. Gitu. Jadi kalau sama perusahaan Jepang itu agak harus sedikit apa ya, mindsetnya tidak bisa kayak transfer pricing yang lain. Ya. Jadi lebih gede tax rate-nya di Jepang. Gitu. Tapi karena nasionalismenya Jepang itu luar biasa. Gitu. Makanya ini kemarin sempat menimbulkan dilema gitu ya. Karena kita ngomong ke wajib pajak. Nah, itu kita nggak bisa jawab. Kita nggak mungkin kan ngomong masalah nasionalisme gitu loh. Karena nasionalisme itu kan di hati gitu. Di hati ya. Di hati. Nggak bisa. Gitu. Ya, tapi kita paksakan ya. Demi nasionalisme juga gitu ya. Oke. Situasinya seperti itu, kemudian oke apa? Nih, nah ini pemeriksa melakukan permintaan IOI ke negara di mana pembeli akhir berdomisili. Jadi waktu itu kita kirim surat ke IRS ya. Ya, kita minta itu ngirim ke sono berapa? Nah, seperti itu. Nah, oke, kemudian apa lagi nih? Data informasi yang tersedia. Nah, ini yang menjadi bahan baku kita sebelum mendapatkan data dari WP itu ini. Ya. Ini SPT-nya wajib pajak, SPT badan gitu ya. Sorry, ini badan bukan nih. Bukan badannya ini ya. Oke, ini PPh pasal berapa ini? 25 ya. Terlalu kecil. Ya. Pokoknya ini bahan baku kita yang kita lihat dulu, yang kita lakukan analisis tuh ini. Ya, audit plan itu berangkat dari sini sebenarnya. Kemudian selanjutnya, oke, ini rincian SPT-nya, SPT badannya ya. Ya. Situasinya seperti ini. Omsetnya 158 US dollar, berarti sekitar mungkin 2T ya, mungkin sekitar 2T rupiah ya. Pajaknya jumlah pajak yang kurang bayar. PPh terutangnya segini. Sekitar 10 M ya. Omset 2T. Omset ya sekitar 2T.
PPH 10M. Kira-kira make sense nggak? Aneh nggak? Kalau dia fully fledged, aneh Pak, segitu itu Pak sebenarnya. Harusnya berapa? Harusnya itu kalau dia nyentuh angka 2T itu harusnya sudah ratusan M gitu Pak. Oh, Sekian gitu ya. ratus gitu harusnya. Tapi nggak tahu juga sih Pak. Jadi gini, kita punya terms of rule ya. Terms of rule kita itu pajak itu paling enggak tuh 1%-nya lah, 1%-nya dari omset. Nah, paling tidak, ini minimalnya. Kalau 1%-nya dari 2T berapa? Berapa? Nolnya terlalu banyak ya. Sebesar 20 M ya Pak? 20 miliar. 20-an M. 20 M ya. Nah, ini yang menjadi trigger pemeriksaan tuh ini. Ya, kenapa kok lu harusnya tuh paling enggak 20 M. Gitu ya. Kok dia cuma 10 M gitu. Nah, tadi temuannya akhirnya berapa tadi ya? 40 M ya. 40 M ya. Halo. Iya, Pak. Udah kelihatan? Duh. Internetnya kok masih nggak stabil gini ya? Duh. Tadi saya keluar pas bagian apa tadi? Pas sampai rule of thumb Pak. Jadi rule of thumb-nya itu 1% ya. Saat ini masih berlaku ya. Saya nggak tahu, nanti mungkin situasi pandemi itu juga bisa mempengaruhi. Nah, kemudian yang selanjutnya ini bagian yang lain. Nah, ini adalah list buku yang dipinjam. Nah, di sini ada status dipinjamkan atau tidak. Gitu. Nah, ini biasanya pakai soft copy sih kalau sekarang sih. Nah, masing-masing LHP bisa jadi ini berbeda loh ya. Gitu ya. Masing-masing LHP berbeda. Dan sebaiknya saran saya, gitu ya, saran saya, itu kalian pakai nama dokumen yang lebih spesifik. Gitu ya. Kalau ini kan umum semua nih, umum semua. Karena kadang-kadang misalkan kayak buku penjualan, produksi, pembelian. Nah, ini wajib pajak punya namanya tersendiri. Nama spesifik ya. Laporan, misalkan kayak laporan penjualan. Nah, bukan buku penjualan kan? Atau laporan kayak buku pembelian itu rata-rata apa ya? Laporan kinerja. Kadang-kadang laporan kinerja pembelian. Nah,
seperti itu. Atau laporan bidang procurement. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kalau kalian bisa lebih spesifik itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena nanti ketika di pengadilan, ketika kita nyebut misalkan kayak buku penjualan, nah wajib pajak bisa jadi ngeluarin buku yang beda gitu loh, beda dengan yang kita maksud. Nah, dan itu sering terjadi seperti itu. Gitu. Makanya sespesifik mungkin. General ledger tuh biasa, rekening koran tuh udah biasa juga. Oke. Ini daftar lampirannya ya. Kemarin ada lampiran yang wajib ya. Yang wajib itu apa? Audit plan ini wajib. Ya, kemudian SP2 ini wajib, SPHP itu wajib gitu ya. Fotokopi pemberitahuan hasil pemeriksaan. Ini nomor 4 harusnya wajib ini. Malah nggak ada. Ini contoh yang nggak bagus nih. Nomor 4 wajib ya, nomor 4. Berita aja. Aduh. Untung bukan saya yang bikin ya. Saya bisa mengkritisi aja. Ada fakta integritas ya, fakta integritas. Ya, biar kita tidak melakukan korupsi. Biar kita tidak melakukan korupsi. Secara terang-terangan gitu loh. Ya nggak mungkin lah korupsi. Oke, kemudian apa lagi nih? Ini ada surat kuasa khusus karena mungkin pakai konsultan pajak ya. Konsultan pajaknya siapa ya? Bentar, kita lihat dulu ya konsultan pajaknya siapa ya. Wah, nggak diisi. Nggak diisi lagi. Oke, sudah nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini, sering terjadi seperti ini. Nah, oke, kemudian kronologis pemeriksaan ya. Nah, kronologis itu timeline. Ya, timeline-nya. Nah, ini kita bisa melihat sebentar. Oh, dia ngajuin QA. Oke. Oke, dia ngajuin QA. Oke. Risalah tim QA. Oke. Whatever lah, ini tanggalnya sama semua ini. Udahlah, biarin aja. Saya nggak tahu situasinya karena udah tak tinggal waktu itu. Oke, kemudian ini materi yang diperiksa. Nah, ini materi yang diperiksa. Ini contoh yang kurang begitu bagus ya. Jadi materi yang diperiksa itu di sini di display semuanya, disebutin semuanya. Gitu ya. Jadi omset diperiksa, HPP diperiksa, ya pengurang penghasilan bruto semuanya diperiksa. Ini contoh yang nggak bagus. Ya, contoh yang nggak bagus, gitu ya. Contoh yang bagus itu seperti apa ya? Misalkan kayak kalau dia nggak ada fasilitas penanaman modal, ya sudah ini nggak usah diperiksa nih. Ya, ini nggak usah diperiksa. Zakat sumbangan nggak usah diperiksa, gitu ya. Iya kan? Dia perusahaan Jepang gitu loh. Gitu kayak PTKP kemarin kayaknya nggak diperiksa deh. Dan ini PPh Badan emang ada PTKP. Nah, ini contoh yang dia dari template. Ini ngambil dari template ini. Ya. Gitu. Kompensasi rugi. Oke, kalau dia ada kerugian, tapi kayaknya dia 5 tahun terakhir nggak ada rugi deh. Makanya ini nggak perlu diperiksa. Ya. Nah, ini evaluasi ya bagi kalian nanti. Ya, jadi pos-pos di sini itu sebaiknya tidak diungkap semuanya, tidak perlu diungkap semuanya. Apalagi kalau ternyata memang nggak diperiksa seperti itu. Nah, kemudian oke lah, ini standar lah. PP pasal 21, objek final, nggak final, oke ini template ya. Oke, template masih bisa dimaafkan lah. Oke, terus apa lagi? Kalian pengen lihat apa? Oke, nah ini ada ikhtisar. Ya, ikhtisar di sini. Nah, angka ini diambil dari mana? Angka ini diambil dari IHPA. Ikhtisar hasil pemeriksaan. Ikhtisar hasil pemeriksaan itu yang mana sih? Ini loh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini yang PT Cemilan. Ya.
Kelihatan nggak Putri? Kelihatan, Pak. Oke, IHPA itu apa sih? Nah, ini ikhtisar ya. Jadi IHPA ini substansi dari koreksi itu ada di sini, substansi dari koreksi. Jadi IHPA itu ya susunannya itu adalah susunan SPT, ini SPT, susunan SPT ini. Ya. Kemudian data SPT ini ya. CFM SPT, confirm SPT ya. Kemudian ini ada koreksi yang ada di SPHP ditaruh di sini ya. Ini dikasih warna kelabu ya, itu karena memang tidak ada koreksi, intinya seperti itu. Kalau ada koreksi ya nggak berwarna kelabu, intinya seperti itu. Ini untuk memperjelas saja. Nah, kemudian ini terjadi proses pembahasan Pak, itu mohon di maaf, sini. Pak. Ya. Ternyata belum terlihat, Pak. Ya belum Yang 9 ya, Pak. Iya. Iya, kirain saya mau bahas yang ini. Mohon maaf ya, Pak. Oh gitu, nggak terlihat ya. Sebentar. Gimana supaya kalian terlihat? Saya padahal udah screen loh. Share screen ulang Pak biasanya Pak, kalau ganti file. Udah kelihatan? Udah Pak. Yakin? Ya Pak, udah. Yakin Pak, yakin. Oke. Oke ya, ini namanya ikhtisar hasil pembahasan ya. Nah, kalau ada ininya nggak bisa di scroll. Oke, bawah dulu saya. Oke. Nah, ikhtisar hasil pembahasan itu seperti apa penyajiannya? Penyajiannya yang pertama ini per jenis pajak ya. Nah, di sini ini adalah komponen SPT nih. Ini komponen SPT ya. Ini juga ini ngambil dari SPT nih ya. Mudah, saya pikir ini mudah. Kemudian ini diambil koreksi CFM SPHP ya. Ini diambil dari SPHP. SPHP kan isinya cuma koreksinya ya. Koreksinya itu berapa kayak gitu ya. Diambil dari situ selisihnya. Nah, ini ternyata ada koreksi sebesar ini 254 di HPP. Dan di biaya usaha lainnya 134. Kemudian plus fiskal positif dan negatif besarnya 144 dan 19. Itu yang ada di SPHP ya. Tuh. Oke. Ya. Nah, kemudian koreksi konfirmasi pembahasan. Ini ya. Nah, di sini ada 2 versi nih. Ya. Ada 2 versi. Versinya apa? Versinya wajib pajak sama versi kita. Jadi ini yang terjadi ketika pembahasan nih, ketika pembahasan. Jadi pembahasan itu gimana? Pemeriksa menurunkan koreksi apa enggak gitu. Di sini kelihatan. Nah, kalau dalam hal cemilan ya, di sini pemeriksa mempertahankan semuanya. Gitu ya. Nah, di saat yang sama wajib pajak, nah wajib pajak juga menerima semuanya ini. Kebetulan. Nah, dalam realitas biasanya pemeriksa di sini mempertahankan semua, kemudian wajib pajak di sini ini 0, jadi 0. Nah, karena wajib pajak menolak semuanya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian angka ini ya, angka ini itu menjadi angka akumulatif. Akumulatif didapat dari mana? Didapat dari ini nilai SPT ditambah dengan pemeriksaan. Kalau ini konfirmasi pemeriksaan. Ditambah dengan yang menurut WP, kalau ini untuk yang disetujui WP. Gitu ya. Gitu. Nah, temuan yang dibatalkan ini apa? Temuan yang dibatalkan ini yang dibatalkan oleh pemeriksa. Dari mana? Dari sini, SPHP, dengan yang di pemeriksaan. Nah, ini kan kebetulan 0 nih. 254, 250, 254, 250. Nah, sama kan? Makanya di sini 0. Gitu. Kalau misalkan di sini pemeriksanya turun 100 juta misalkan. Nah, di sini nanti akan menjadi cuma 154 juta. Gitu ya.
Itu yang dibatalkan. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa tahu, oh ternyata pemeriksa yang ngedrop nih. Yang ngedrop pemeriksa. Gitu. Nah, kemudian yang disetujui WP, nah ini juga perlu. Karena apa? Karena terkait di Undang-Undang KUP. Di Undang-Undang KUP kan harus dibayar sebesar yang disetujui wajib pajak, ya kan? Ada kata-kata seperti itu. Nah, makanya yang disetujui WP ini menjadi satu hal yang penting untuk kita identifikasi. Sebelum Undang-Undang KUP ngomong seperti itu, ini nggak ada, ya. Ini nggak ada. Nah, ini IHPA ya. Nah, IHPA ini kemudian ya itu kita pindah ke sini. Ya, IHPA tadi nih. Nah, cuma dengan susunan yang berbeda, sedikit berbeda, gitu ya. Gitu. Karena apa? Di sini koreksinya jadinya ada di tengah sini, gitu. Gitu. Kalau dalam IHPA kan enggak. Nah, kalau dalam IHPA kan enggak. Ya, kalau dalam IHPA kan koreksinya kan ada di sini nih. Nah, kemudian jadi yang dipindah tuh ini loh, yang dipindah tuh ini. Yang dipindah tuh ini. Nah, ya, yang dipindah ini. Itu ya. Dipindah ke sini. Ini. Nah, selisihnya itu koreksi. Nah, ini pembahasan akhir yang disetujui oleh wajib pajak nih. Sorry. Jadi IHPA tadi yang saya lingkarin tadi, sorry. Enggak ada sedikit ini. Sebentar, Pak bikin dua ini aja. Oke. Kelihatan dua-duanya? Kelihatan dua-duanya enggak? Belum, Di Pak. saya enggak, Pak. Aduh. Baru satu, Pak. Aduh. Oke. Udah kelihatan dua-duanya? Yang kiri Excel, yang kanan PDF. Kelihatan nggak? Belum, Pak, di saya. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih Yang terlihat apa? kelihatan, Pak. Nggak sudah, Pak. kelihatan. Sudah. Kiri Excel, kanan PDF, Pak, udah. Lama banget ya. Oke, nah ini Sudah, saya Pak. udah set by set ya. Oke, tapi harus kecil nih. Oke. Nah, di sini ya CFM SPT ini masuk ke sini. Ya. Tapi karena ini BP-nya beda, jadi angkanya jangan kalian lihat loh ya. Angkanya jangan kalian. Ini BP yang berbeda soalnya. Angkanya jangan dilihat. Ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan di sini. Ya. Hasil pemeriksaan itu masuk ke sini. Ya. Yang disetujui WP itu masuk ke sini. Oke. Jelas sampai di sini? Jelas nggak? Ini coret-coretan saya kelihatan nggak di kalian? Aduh, nggak Ini kelihatan ya, ya. Pak. Aduh. Gimana caranya ya? Aduh, makanya kemarin tuh ada yang ketua kelas kalian ya, yang ngasih tahu Pak besok tentang not hit gitu. Saya komennya, waduh not hit itu teknis banget, gimana ya? Nggak kelihatan, masih nggak kelihatan. Enggak ada, Pak. Aduh, gimana nih? Stop share coba. Oke, kemudian ya tapi hilang coret-coretannya. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Bentar, Excel Pak, sama masih PDF-nya proses. udah kelihatan belum? Masih proses, Pak. Belum. Oh, belum. Oke, ini bagi kalian yang nggak ngikutin, kalau nggak bisa ngikutin ini akan sangat ngantuk ini ya.
Cuma memang materinya ini benar-benar materi yang sangat teknis banget gitu ya. Dan ini kalau kalian tidak tahu logiknya itu bisa seharian kalian ya. Seharian, maksudnya waktu kerja itu saya pernah ya, seminggu itu cuma ngelingkan ini doang ya. Mengelingkan ini doang. Cumbersome memang. Udah kelihatan belum? Di Udah saya kelihatan belum, belum? Pak. Masih has Aduh. started Di saya screen masih belum, sharing. Pak. Belum, Pak. Gimana ya? Do we have plan B? Punya plan B nggak kita? Yang kelihatan di kalian sekarang apa? Ini Pak, Arif Gelap, Nugrahanto Pak. has started screen sharing. Gitu doang, Pak. Oh, masih gelap ya. Oke, tak coba sekali lagi ya. Oke. Oke, udah kelihatan? Belum, Pak. Masih belum. Saya udah pakai jaringannya Telkomsel loh ini. Coba saya balik lagi ke WiFi lah. Di screen kalian apa sekarang yang terlihat? Cuman ini Pak, tulisan Tulisan apa? Arif Nugrahanto has started screen sharing. Gitu doang, Pak. Dari tadi started terus ya. Iya, Pak. Kalau lihat kekuatan jaringan itu di mana sih? Saya biasanya pakai speed test di Google sih, Pak. Oh, pakai di Google ya. Coba tak buka YouTube. Loh. Padahal saya YouTube lancar tuh. Oke. Oke, kalau sekarang yang terlihat apa? Bapak yang terlihat sekarang. Bukan screen sharing, Pak. Oke, maksudnya. kita coba lagi. Oke. Udah kelihatan? Belum, Pak. Started Gelap, screen Pak. sharing lagi, Pak. Aduh, gimana ya? Apa karena dua layar ya? Coba kalau misalkan hanya satu. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Masih started Masih screen sharing enggak, lagi. Pak. started screen sharing, masih gelap, Nggak Pak. kelihatan juga.
Ada ide nggak apa yang harus kita lakukan nih? Saya coba cari googling LHP di internet ada nggak? Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Kalau yang tadi kan ada menurut WP sama menurut Fiskus kan Pak ya, yang di IHPA tadi ya. Nah itu kan kalau di drop itu apakah dikasih penjelasan Pak kenapa Fiskusnya ngedrop gitu-gitu Pak? Atau tinggal taruh angka aja Pak? Oke, jadi gini, IHPA itu ya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan risalah pembahasan. Gitu ya. Jadi risalah pembahasan itu bagian pertamanya itu kan bagian diskusi ya. Jadi menurut wajib pajak berapa, menurut pemeriksa pajak berapa, kemudian pemeriksa pajak turun apa enggak. Nah, pertama kan diskusi itu, ya. Nah, kemudian di bagian akhir dari risalah pembahasan itu kan ada yang namanya apa ya? Simpulan hasil pemeriksaan, ya kan? Kalian bikin nggak di risalah Rispem? Di sheet Rispem coba dibuka. Halo? Testing? Masih ada kalian? Masih Pak. Oke. Ini tak kasih ini aja ya, tak kasih softnya. Ngasihnya lewat mana ya? Lebih cepat lewat Mungkin sini ya. lebih cepat WA Pak. Pemeriksaan. Ini WA coba kalian dulu WA-nya. Udah? Udah nyampe ke kalian belum? Udah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah di situ coba kalian buka. Screen share saya udah kelihatan belum? Masih started screen sharing Pak. Ya sudah, kalau gitu kalian buka itu ya, buka file yang tadi saya kirim, ya. Udah kebuka semuanya? Nanti buka yang Rispem dulu. Kita mulai dari awal. Udah? Erika, udah Erika? Sudah, Pak. Ya. Oke.
Nah, oke. Nah, ini judulnya risalah pembahasan ya, risalah pembahasan. Oke. Saya minta kalian Nah, Oh, bagian maaf, pertama ini maaf identitas. Nah, sebelumnya kemudian Pak. yang berikut ya Oh, belum itu, apa? belum mulai share-sharingnya. Ya, ini sudah saya coba tapi nggak muncul-muncul. Oh, Di kalian nggak muncul-muncul gitu loh. Nah, makanya ini saya buka. Kalian juga buka filenya ya. iya, Filenya bisa kalian buka. bisa Pak. Oke. Buka yang sheet namanya Rispem ya. Bisa. Oke. Nah, ini bagian atas tadi identitas. Kemudian yang nomor 1 ini kan PPh badan. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa di sini ada 1, 2, 3, 4? Ini untuk menunjukkan kronologis bagaimana koreksi tersebut ada atau tidak ada gitu ya. Ada dipertahankan atau tidak, ada dihapus atau tidak. Maksudnya dihapus itu drop ya. Nah, ini kebetulan yang omset nggak ada. Kita lihat yang bawahnya ya. Nah, yang bawahnya ini adalah HPP. Ya, udah terlihat semuanya. Koreksi 254, 250.000 ya. Nah, di sini yang nomor 1 itu adalah dasar koreksi pemeriksa yang tercantum di SPHP. Ya, di daftar temuan sementara yang kemarin kita kirim. Nah, di situ kita pindah ke sini. Berdasarkan hasil ekuidisasi, berdasarkan buku lain kayak gitu ya. Itu kita sebutkan di sini ya. Kemudian apa tanggapan atas SPHP ini? Tanggapan tertulis biasanya. Kalau tanggapannya verbal itu kita kasih tanda wajib pajak tidak memberi tanggapan secara tertulis gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 apa? Pendapat pemeriksa dalam pembahasan akhir. Nah, di sini pemeriksa gimana? Tadi ada yang nanya kan, Pak, ini perlu penjelasan Pak tidak? Kalau misalkan kita ngedrop, penjelasannya di sini. 250 ini pemeriksa pajak ngedrop sebesar 250.000 gitu ya, karena wajib pajak menunjukkan buktinya. Kita sebutin di sini beserta argumentasi. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu yang nomor 4 ini tanggapan wajib pajak dalam pembahasan pajak gimana? Ketika di drop 250.000 itu gimana wajib pajak? Setuju apa enggak? Kalau misalkan wajib pajak masih enggak setuju, tulis saja. Wajib pajak masih tidak setuju dengan alasan tambahan gini. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kita tahu argumentasinya wajib pajak itu di sini. Nah, kemudian kita ke paling bawah. Nah, di paling bawah ini ada yang namanya simpulan hasil pembahasan. Kalian sudah sampai di sini? Ya, Pak. Sampai di Ya, Pak. 250. Ya, nah, ini simpulannya. Simpulan dari mana? Dari yang di atas tadi. Nah, yang pertama adalah ada koreksi SPHP. Kemudian ini tanggapan wajib pajak gimana? Tanggapan tertulis ya, tanggapan tertulis. Nah, setelah itu koreksi konfirmasi pembahasan. Ini ketika proses pembahasan. Jadi fiskusnya turun apa tidak itu kelihatan di sini. Terus WP-nya gimana? Berubah nggak dari posisi awalnya? Misalkan awalnya tidak setuju semua, 0 berarti kan. Itu menjadi di sini misalkan 254, misalkan. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi ini yang terjadi koreksi CFM pembahasan dari aspek numerikalnya, dari aspek kalkulasi matematisnya. Kalau yang di atas tadi itu apa yang terjadi dari aspek verbalnya, ya, verbalnya, gitu, ya. Nah, Rispem ini risalah pembahasan ya, risalah pembahasan itu, ya, itu di bawahnya ada kata-kata ini di row ke 280 ya, berdasarkan pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam risalah pembahasan ini, wajib pajak itu mengajukan atau tidak mengajukan pembahasan
dengan tim quality assurance. Nah, ini harus ditanya. Harus tanya ke wajib pajak, kamu mau ngajuin apa enggak? Enggak, kalau enggak, kalau ngajuin ya berarti mengajukan. Terus itu kita tanda tangani. Nah, Rispom ini lampiran yang wajibnya adalah IHPA. Nah, di sheet sebelahnya ya IHPA. IHPA itu ikhtisar hasil pembahasan akhir. Nah, sebenarnya tinggal mindahin tadi ya, mindahin simpulan hasil pembahasan, tapi dalam versi yang jauh lebih lengkap, gitu ya. Lebih lengkapnya di mana? Lebih lengkapnya di sini disajikan nilai SPT juga. Gitu. Ini screen share saya udah kelihatan belum? Belum, Pak. Masih Nggak kelihatan, kelihatan ya. Oke, ya sudah. PJJ itu kayak gini nih resikonya nih ya. Oke, bedanya dengan yang tadi di Rispom tadi, kalau di Rispom itu cuma sebesar koreksinya saja, ya kan? Ini kan koreksi SPHP, tanggapan WP yang ada di risalah pembahasan, di simpulan hasil pembahasan itu kan cuma selisihnya saja, itu kan koreksinya doang. Tapi kalau di IHPA itu di sini dimunculkan nilai awalnya SPT, ya kan? Yang paling di kolom JKL ini kan CFM SPT. Ya, ini nilai SPT-nya wajib pajak. Terus sebelahnya SPHP-nya, ini nilai koreksinya sampai dengan CFM pembahasan. Nah, di sini kita ambil dari tadi, dari simpulan hasil pembahasan tadi. Kita ambil dari situ. Ya. Kita ambil dari mana? Ya, yang judulnya sama, koreksi CFM pembahasan. Kita ambil dari situ. Nah, kemudian ditambah 3 kolom lagi, yaitu kolom hasil pembahasan akhir, CFM pemeriksaan, dan kolom hasil pembahasan akhir yang disetujui wajib pajak, dan temuan yang dibatalkan. Nah, ini full versionnya tuh kayak gini. Jadi IHPA itu full versionnya. Setelah diintegrasikan dengan apa? Dengan SPT awalnya wajib pajak. Jadi bedanya cuma itu sih sebenarnya. Bedanya cuma ada SPT-nya wajib pajak ini aja, nilai aslinya, nilai awal. Gitu ya, yang kemudian diagregasi di hasil pembahasan akhir. Jelas ya sampai di sini ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan itu ini ya. Gimana ya? Di LHP-nya ini tadi tuh loh. Coba kalau saya PowerPoint. Ini kelihatan nggak? Ini pakai PowerPoint nih. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Masih sama. Nih. Mungkin left terus join lagi, Pak. Oh gitu. Ya udah, saya coba ya.